Guys, kali ini saya akan membuat sebuah video bagaimana cara untuk registrasi online calon anggota atau asisten Ombudsman Republik Indonesia tahun 2022. Sebelum saya menjelaskan langkah-langkah atau cara registrasi online, terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian daripada Ombudsman itu sendiri. Nah, Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang disahkan dalam rapat paripurna DPR RI pada tanggal 9 September tahun 2008. Secara umum, Ombudsman Republik Indonesia adalah sebuah lembaga yang menerima keluhan-keluhan dari masyarakat terhadap pemerintah. Sederhananya, apabila masyarakat tidak puas dengan pelayanan publik, bisa langsung laporkan hal tersebut kepada Ombudsman. Nantinya lembaga ini akan menindaklanjuti laporan tersebut dan melakukan penyelidikan. Jadi ya guys, lembaga ini berwenang untuk menerima dan menindaklanjuti ketika kemudian terdapat salah satu warga atau suatu masyarakat mengalami atau merasa dirinya dirugikan oleh sebuah pelayanan publik. Oke, baik guys, langsung saja kita masuk kepada pembahasannya ya guys. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, terlebih dahulu kita membuka website atau halaman di Google Chrome ya guys. Nah, ini nama websitenya ya guys, Kalori atau Ombudsman Go ID ya guys. Langsung saja kita buka. Nah, tampilannya seperti ini ya guys. Jadi di sini ada 4 tahap ya guys. Tahap pertama biodata diri ya guys. Jadi biodata diri ini ada beberapa kolom yang perlu diisi ya guys. Yaitu pertama kita isi nick ya guys. Seperti ini ya guys. Setelah kita isi nick, yang berikut kita isi juga atau tulis nama ya guys. Misalnya kalau namanya kita di belakangnya ada gelar, tidak perlu kita tuliskan dengan gelarnya ya guys, karena di sini tertulis keterangan bahwa tidak perlu tulis gelar lagi ya guys. Jadi langsung saja nama kita ya guys. Johan Soyo guys. Nah, contohnya seperti ini ya guys. Nah, setelah kita isi nama, kemudian berikut kita isi lagi atau kita pilih salah satu jenis kelamin ya guys. Jadi kalau pria langsung saja kita pilih yang. Nah, setelah kita pilih jenis kelamin, kita juga kasih masukkan email kita ya guys. Email kita ini harus aktif ya guys, karena setiap informasi yang akan diupdate menyangkut dengan seleksi asisten Ombudsman Republik Indonesia akan dikirim juga, dan kita bisa langsung hasilnya melalui email ya guys. Untuk itu diperlukan email yang aktif ya guys. Misalnya seperti ini ya guys. Nah, seperti ini ya guys. Nah, setelah kita isi email ya guys, selanjutnya kita masuk tempat lahir ya kita ya guys, tempat lahir. Setelah kita masuk tempat lahir, kita juga isi ya guys tanggal lahir ya guys, sekalian dengan tahunnya guys. Kemudian selanjutnya domisili kabupaten atau kota ya guys, dimana sekarang sedang kita berada ya guys. Nah, setelah itu ya guys, kita masuk juga alamat lengkap atau domisili ya guys. Jadi
Nah setelah itu kita langsung masuk juga nomor HP-nya kita ya guys, nomor HP yang aktif ya guys, atau nomor WA. Nah setelah nomor handphone, kita juga pilih jenis formasi. Nah di sini ada beberapa jenis formasi ya guys, ada formasi hukum, ada formasi S2, ada formasi umum, ada formasi umum disabilitas dan lain sebagainya ya guys. Jadi ada beberapa formasi ya guys yang dibutuhkan di lembaga Ombudsman Republik Indonesia ya guys. Jadi kita pilih sesuai minat kita ya guys. Setelah kita pilih formasi, kita masuk kepada tahap atau langkah berikutnya, yaitu kantor penempatannya dilamar ya guys. Misalnya kita mau lamar ke pusat keasistenan utama ya guys, langsung saja kita pilih pusat asistenan utama. Kemudian kita mau pilih juga atau kita mau lamar di setiap perwakilan provinsi ya guys. Kalau misalnya di Papua, langsung saja kita klik Papua seperti ini ya guys. Nah setelah kita pilih penempatan yang dilamar, selanjutnya kita masuk kepada lokasi ujian tertulis ya guys, dipilih. Jadi ujian tertulis ini langsung saja kita pilih tempat dimana kita berada ya guys. Nah setelah tahap ini selesai, selanjutnya kita masuk kepada tahap kedua ya guys. Tahap kedua ini menyangkut biodata pendidikan ya guys. Jadi pertama kita isi nama kampus seperti ini ya guys, universitas, misalnya UNAS ya guys ya, kita langsung saja isi. Kemudian kita pilih prodi yang kita sudah selesai ya guys. Misalnya kita selesai di prodi ilmu hukum ya guys, langsung saja kita klik begini ya guys. Nah setelah kita pilih prodi, di sini juga diminta untuk akreditasi perguruan tinggi ya guys. Jadi kalau perguruan tinggi kita sudah akreditasi A atau unggul atau B atau sangat baik, langsung kita, misalnya kalau perguruan tinggi kita akreditasinya unggul, langsung saja kita pilih unggul ya guys. Nah setelah kita pilih akreditasi perguruan tinggi, selanjutnya kita juga pilih akreditasi program studi ya guys. Jadi cara pilihnya sama demikian juga dengan cara pilih di atas ya guys, akreditasi perguruan tinggi ya guys. Jadi kalau misalnya kita punya program studi mendapatkan prestasi atau unggul, maka langsung kita klik yang unggul ya guys. Selanjutnya kita masuk kepada pendidikan ya guys, jenjang pendidikan ya guys. Jadi tergantung pendidikan terakhir kita ya guys. Kalau misal terakhir kita selesai di D4, langsung kita klik D4. Kalau misal S1, langsung S1 dan seterusnya ya guys. Jadi contohnya seperti ini ya guys. Karena saya selesai S1, maka langsung saja saya pilih S1 ya guys. Nah selanjutnya kita masukkan IPK. Nah IPK yang sesuai dengan transkrip nilai kita ya guys. Nah setelah tahap ini selesai, selanjutnya masuk kepada tahap ketiga, yaitu unggah dokumen. Jadi di sini ada beberapa dokumen yang perlu kita upload ya atau unggah ya guys. Jadi pertama ada dokumen surat lamaran, jadi PDF maksimal 500 KB ya guys. Selanjutnya daftar riwayat hidup, kemudian pas foto terbaru. Jadi pas fotonya dalam bentuk JPG ya guys, maksimal 500 KB ya guys. Jadi selanjutnya KTP atau identitas diri. Jadi kalau KTP atau identitas diri ini bisa saja kita upload dalam bentuk PDF dan lain sebagainya ya guys. Selanjutnya ijazah pendidikan sesuai dengan kriteria persyaratan formasi ya guys. Kemudian selanjutnya transkrip nilai ya guys.
Kemudian selanjutnya surat keterangan akreditasi perguruan tinggi ya guys. Selanjutnya surat keterangan akreditasi program studi ya guys. Selanjutnya keterangan catatan kepolisian ya guys. Nah setelah tahap ini selesai, langsung kita masuk kepada tahap terakhir, yaitu tahap yang keempat. Tahap yang keempat sama juga unggah dokumen ya, dokumen 2. Jadi dokumen 2 ini lanjutan dari dokumen 1 ya, tahap 3 tadi ya guys. Jadi tadi kan sampai urutan yang ke-9, jadi dia lanjutannya sekarang yang ke-10, surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana ya guys. Jadi para calon asisten ombudsman Republik Indonesia tidak diterima kalau kita mantan narapidana ya guys. Kira-kira seperti itu ya guys. Selanjutnya langkah yang 11, tahap yang ke-11 yaitu surat keterangan sehat jasmani dari dokter ya guys, rumah sakit atau pemerintah ya guys. Yang berikutnya surat penyandang atau disabilitas ya guys. Berikutnya surat pernyataan tidak mengundurkan diri ya guys. Yang berikutnya surat pernyataan tidak mengajukan penyesuaian ijazah ya guys. Yang ke-15 surat pernyataan tidak rangkap jabatan ya guys. Jadi ketika kita sudah berada di jabatan lain, tidak memenuhi syarat untuk mendaftar atau registrasi di lembaga ini ya guys. Selanjutnya surat pernyataan keaslian atau informasi dan dokumennya guys. Nah setelah tahap ini selesai, langsung kita tuliskan atau ketikkan di bawah ini ya guys, capta ya guys, capta di bawah ini ya guys, yaitu 18. Setelah kita kasih masuk ya guys, langsung simpan ya guys. Jadi kalau misalnya ada dokumen yang kita salah unggah atau biodata yang kita salah isi, secara otomatis sistem akan error. Tetapi kalau ketika kita sudah isi dokumen yang baik dan benar, sama juga dengan biodatanya, secara otomatis ketika kita sudah tekan atau klik tombol simpan, data kita berhasil untuk daftar ya guys. Jadi kira-kira seperti itu ya guys. Kalau misalnya kekurangan atau bagaimana atau kurang paham menyangkut langkah-langkah registrasi ini, bisa saja langsung komen ya, tekan klik komentar, langsung komentar di bawah ya guys. Kira-kira seperti itu. Demikian video sesingkat sederhana ini, semoga bermanfaat bagi kalian yang sedang mencari lowongan. Mungkin kalian yang ingin masuk atau niat untuk mendaftarkan di Lembaga Ombudsman Republik Indonesia tahun 2022 ya guys. Kira-kira seperti itu ya guys. Terima kasih. Salam.